Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tren, salam bawah sadar. Kali ini saya akan membedah tentang gelombang otak gamma. Namun sebelumnya, mari kita ulik mengenai gelombang otak beta, alfa, theta, dan delta. Yang pertama adalah gelombang otak beta, di mana kecepatan gelombang ini berada di kisaran 16-30 Hz. Dan kondisi kita berada dalam kondisi yang sangat sadar penuh saat kita ngobrol, saat kita melakukan aktivitas, dan tidak perlu memerlukan fokus tinggi. Yang kedua adalah gelombang otak alfa. Kecepatan gelombang ini mulai rendah di kisaran 8-15 Hz, dan kondisi ini saat kita sedang mulai fokus, sedang rileks, sedang melakukan kreativitas kita, sedang bervisualisasi, sedang menghayal. Lalu yang ketiga ada gelombang otak theta, dan di gelombang ini sudah mulai menurun lagi nih kecepatannya di kisaran 4-7 Hz. Nah, kondisi ini biasanya kita rasakan saat kita meditasi, berintuisi, sedang merecall memori, atau sedang tidur, namun tidur yang dalam keadaan mimpi. Dan yang terakhir adalah gelombang otak delta. Dan gelombang ini sangat rendah sekali, di mana kecepatannya hanya 0,1-3 Hz. Nah, kondisi yang seperti ini saat kita sedang tidur dalam, tidur nyenyak yang tanpa mimpi. Betul-betul kita tidak sadar. Lalu gelombang otak ini berada di peringkat yang mana ya, Mbak? Gelombang otak gamma berada di peringkat yang paling atas, di mana gelombang otak ini kecepatannya 31-100 Hz, sangat tinggi. Penjelasan sederhananya begini. Logika dan data bawah sadar bekerja bersama-sama secara efisien dalam satu aktivitas atau momen tertentu. Dan ciri-ciri gelombang otak gamma mulai bekerja seperti ini. Yang pertama, kehilangan kesadaran waktu. Lalu, kurangnya identifikasi lelah. Pekerjaan atau tindakan jadi makin efisien. Nalar dan kesadaran rasa bergerak bersama. Adanya kelegaan di dada, nafas seolah lebih lapang. Lalu keyakinan dan anchor bawah sadar berperan seimbang dengan alur logika tindakan. Dan yang terakhir, munculnya keajaiban. Kalau kata sains, gelombang otak gamma itu berbahaya, tapi kalau kita melihat ciri-ciri tadi, bisa saja loh gelombang otak gamma ini kita manfaatkan. Coba kamu ingat-ingat kembali. Pernah nggak kamu mengalami kejadian dengan ciri-ciri gelombang otak gamma? Ternyata banyak kejadian dan pengalaman yang kita anggap di luar nalar dan tidak masuk akal, itu berasal dari gelombang otak gamma. Termasuk munculnya keajaiban. Kalau dipikir-pikir aneh nggak? Saat kita merasa melintasi waktu atau tiba-tiba kita itu nggak capek, padahal melakukan pekerjaan begitu berat, atau ternyata kok pekerjaan kita kok cepet banget selesai, kita nggak sadar, atau tiba-tiba kita merasa lega aja tanpa alasan, atau kok banyak ya muncul keajaiban dalam hidup kita. Itu kan rasanya aneh, tidak masuk akal. Setiap gelombang otak saya rasa punya perannya masing-masing. Bisa kita gunakan untuk manfaat ataupun mudorot, tapi ada juga memang yang menyebabkan mudorot. Misal histeria, ketakutan berlebihan, atau dalam kondisi kesurupan. Itu tentu saja berbahaya ya, perlu tindak lanjut. Namun yang pasti, kalau kita bisa mengelola dan mengarahkan setiap gelombang otak, pasti kita bisa memanfaatkannya untuk kebaikan kita. Semoga informasi yang saya sampaikan ini berdampak baik dalam kehidupanmu dan memperkaya pengetahuanmu. Terima kasih yang sudah nonton sampai dengan selesai. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.